Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Husnul Khotimah. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Husnul Khotimah, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami hari ini, yaitu yang membahas tentang pengertian pendekatan studi Islam dan bentuk-bentuk pendekatannya. Langsung saja ke bab 1, yaitu rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pengertian pendekatan dalam studi Islam, dan apa saja bentuk-bentuk pendekatan dalam studi Islam. Nah, tujuan penulis yaitu agar pendengar atau pembaca memahami, mengetahui apa itu pendekatan dalam studi Islam, dan mengetahui bentuk-bentuk pendekatan studi Islam. Nah, pendekatan studi Islam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan antropologis, dan pendekatan sosiologis. Lanjut ke bab 2a, pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar, dan agar peserta didik atau warga yang ingin belajar mencapai tujuan yang telah ditentukan, untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak timbul pola pikir yang dangkal. Dalam surat An-Nahl, nah pengertian tersebut ada hubungannya dengan surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanat wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang mendapatkan petunjuk, ketika dia dinasihati satu kali, dia disampaikan ilmu, dia itu langsung bisa memahami, langsung bisa menerima. Beda dengan orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Mau dia dinasihati seperti apapun, dikeluarkan dalil seperti apapun, dibacakan kitab seperti apapun, jika memang hatinya itu digerakkan, jika memang hatinya itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menerima nasihat tersebut. Hatinya itu keras, karena hatinya itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Galih Prayogo. Silakan, Mas Galih. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, ada pendekatan normatif. Kata normatif sendiri adalah peraturan yang mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan normatif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada misionaris tradisional, yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengubah suatu masyarakat agar masuk dalam agama tersebut yang disertai dengan keyakinan akan pentingnya peradaban misionaris. Kedua, apologetik, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum yang tertindas arus modernitas agar bangkit dan percaya dengan identitas keislamannya. Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menyatukan non-muslim yang berorientasi negatif tentang orang muslim yang lain dengan muslim yang berorientasi menyimpang. Tujuannya adalah mencapai perdamaian bangsa yang hilangnya prasangka, perlawanan, dan saling menghina. Kedua, pendekatan teologis. Teologi sendiri merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya.
teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah atau Tuhan, dan logis yang berarti ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologis membahas materi tentang eksistensi Tuhan dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teologi normatif atau apologis, yaitu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianut adalah yang paling benar dibandingkan dengan agama yang lain. Kedua, teologi dialogis, yaitu mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama yang lain. Teologi ini bertolak dari perspektif teologi Kristen. Bahkan banyak digunakan orientalis dengan mengkaji Islam. Teologi konvergensi, yaitu metode pendekatan terhadap agama dan melihat unsur-unsur persamaan dari setiap agama atau aliran untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama tersebut sehingga tidak tampak perbedaan yang esensial. Selanjutnya ada pendekatan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang artinya manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Antropologis adalah ilmu yang mempelajari segala aspek dari manusia itu sendiri, yang terdiri atas aspek fisik dan non-fisik, serta berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan antropologis merupakan salah satu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau suatu komunitas. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Sosiologi sendiri berasal dari bahasa Latin yang socius artinya teman atau kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia sendiri, yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Pendekatan sosiologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya agar pola pikirnya berkembang dan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan terciptanya tingkat integrasi yang lebih besar. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.